I wanna wait. I'm the one in charge here. Halo guys, bagaimana kabarnya? Gua doakan semoga sehat selalu serta dilancarkan dan dilimpahkan rezekinya ya. Jumpa lagi sama gua Doyok di sini yang pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah film berjudul Narkosup dirilis tahun 2021. Di mana film ini mengisahkan dan berfokus pada seorang pasukan khusus angkatan laut yang berusaha menumpas juga melawan kartel narkoba yang sudah melakukan peredaran narkoba serta perdagangan manusia. Di samping itu, sang pasukan khusus angkatan laut pun bersikeras pula untuk menyelamatkan keluarganya yang diculik oleh kartel tersebut. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuklah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan kepala DEA bernama Ford yang sedang diwawancarai di sebuah saluran TV, di mana dalam wawancara itu menyangkut pekerjaan Ford dalam melawan para kartel yang selain mengedarkan narkoba, para kartel yang menjadi musuh bebuyutannya pun juga menculik dan memperdagangkan manusia layaknya bisnis biasa. Lalu ketika host TV tersebut bertanya apakah Ford takut akan risiko besar dalam pekerjaannya tersebut, dengan dingin Ford menjawab bahwa ia menyambut sebuah kematian yang menjadikannya sempurna dalam pekerjaannya tersebut sebagai kepala DEA. Dan inilah Narkosup. Diceritakan bahwa pertanian dan penjualan kokain setiap tahunnya menghasilkan 150 miliar dolar secara global atau secara internasional dalam keseluruhan negara di dunia. 3 hari sebelumnya di Costa Rica, tepat di sebuah bar terbuka, memperlihatkan anak seorang senator dan rekannya sedang asik mabuk-mabukan. Tak lama dari itu, sebuah pelayan bertanya apakah salah satu dari mereka adalah anak seorang senator. Namun si anak senator mengalihkan dan menjawab bahwa ia hanya seorang anak dari petani kentang yang miskin. Di sekitar sana juga ada seorang anak buah pelon, seorang kartel narkoba besar yang sedang mengamati anak si senator dan rekannya. Setelahnya dibiuslah anak si senator bersama rekannya dan diculik untuk dipintai sebuah tebusan. Beralih di sebuah kantor tepat di negara Kolombia, memperlihatkan pasukan khusus angkatan laut bernama Bruce disambut kedatangannya oleh rekan wanitanya tersebut. Selang beberapa hari, terlihat anak Bruce yang bernama Ellison meminta izin untuk bermain kepada orang tuanya. Love you. Love you. Khawatir karena Ellison tak menghubungi selepas kepergiannya, istri Bruce di sana pun menelponnya. Namun ternyata Ellison pergi tak membawa handphonenya. Ternyata Ellison tak jadi bermain karena ada seseorang mencurigakan di depan rumahnya, yang mana faktanya orang di dalam mobil itu adalah rekan kerja Bruce yang mengabarkan bahwa ada sebuah kasus penculikan yang korbannya adalah anak senator dan rekannya. Di sana pula Bruce diminta ambil bagian dalam menumpas kasus tersebut karena dipercaya pelakunya adalah kartel narkoba yang meminta tebusan. Singkat cerita, karena harus pergi ke Amerika dalam tugas yang akan dijalaninya, menujulah Bruce dan keluarga ke lokasi tujuan. Sedangkan di Amerika, usainya wawancara TV, terlihat Ford si kepala DEA disandra oleh Spider yang sebagai anak buah pelon. Yang mana tujuan Ford disandra adalah untuk dipintai informasi sesuai kebutuhan Spider. Dikarenakan Ford tak memberitahu, ia pun akhirnya disiksa. Ow. You're not funny now. What happened? You Oh fuck. Tak lama dari itu, datanglah Bruce yang sudah tiba untuk menolong Ford. Sempat terjadi baku hantam antara Bruce dengan anak buah Spider. Beruntungnya saat itu Bruce menang dan membebaskan Ford. Namun sayangnya Spider lolos dalam kejadian tersebut. Girls, my crotch. You okay? Yeah. Goddamn right I am. Let's get you out of here. Di sini Ford bercerita bahwasanya para kartel yang kejam itu selain mengedarkan narkoba, seringkali demi mendapat keuntungan lebih, para kartel menculik untuk meminta tebusan pada orang tua korban. Namun parahnya, bila orang tua korban tak memberi tebusan, para korban berakhir tragis seperti gadis yang tewas terdampar di pantai ini.
Usai disandra dan disiksa, dirawatlah Ford dengan intensif di sebuah rumah sakit. Namun Ford berkata pada perawat bahwa ia ingin berbicara dengan Bruce. Kemudian datanglah Bruce dan anaknya Allison menjenguk, yang mana Ford berkata pada Bruce bahwa Bruce harus sangat menjaga keluarganya karena kartel yang akan mereka hadapi adalah kartel yang sungguh berbahaya. Di sana juga Ford menambahkan bahwa Bruce besok harus melatih anak buah Ford dalam rangka menyambut perintah melawan para kartel. Usai latihan, Bruce berorasi di depan anak buah Ford bahwa ini adalah misi yang sangat penting. Selain menyangkut anak senator yang diculik, ini adalah misi kemanusiaan yang mana merekalah yang bisa menuntaskan masalah ini demi menyelamatkan para korban yang diculik oleh kartel. Beralih ke Kolombia saat Spider berhasil lolos dari kejadian sebelumnya, kita diperkenalkan oleh tangan kanan Spider bernama Javier, yang mana selain memasok narkoba di sana, Spider pun akan membawa anak senator Amerika Tengah itu dan rekannya ke suatu tempat. Di perjalanan menuju Meksiko, Spider pun dihadang para polisi perbatasan hingga terjadi pertempuran. Yang akhirnya Spider pun tertangkap juga. Tertangkapnya Spider lalu menelpon Pelon. Fakta terungkap bahwa beberapa polisi perbatasan di sana adalah anak buah Pelon juga yang sudah disuap. Yang mana polisi di sana pun disuruh untuk melepaskan Spider. Bertepatan saat itu datanglah Bruce menyelamatkan anak senator dan rekannya yang diculik lalu membawa menggunakan helikopter. Sedangkan Spider hanya melihat hal tersebut tanpa melakukan apa-apa. Atas kejadian itu, terbanglah Spider guna menemui bosnya yaitu Pelon. Pelon yang kecewa pun berkata bahwa kejadian seperti itu jangan sampai terjadi lagi. Demi meminimalisir risiko gagal, mulai sekarang Pelon pun berencana tak akan melewati perbatasan Meksiko, melainkan langsung menuju Amerika menggunakan kapal selam. Mengetahui bahwa Bruce adalah orang yang berguna dalam perjalanan bisnisnya menggunakan jalur laut, Javier pun ditugaskan untuk menculik keluarga Bruce agar Bruce dapat dimanfaatkan. Singkat waktu ketika istri Bruce usai menjemput anaknya lalu menelpon Bruce supaya mereka bertemu, datanglah mobil truk yang ternyata itu adalah anak buah Pelon yang akan menculik keluarga Bruce di sana. Tak mendapat balasan di telepon melainkan suara tembakan, tiba-tiba anak buah Pelon membalas bahwa jika Bruce ingin keluarganya tetap hidup, ia harus masuk ke sebuah mobil di depan kantornya. Dan tanpa perlawanan demi keluarganya selamat, Bruce pun mematuhinya. Sempat melakukan perlawanan di perjalanan dan menodong Javier, namun Javier membalas bila Bruce ingin keluarganya selamat, ikutilah perintah. Sedangkan di sisi lain, Sin memperlihatkan Spider meniduri istri bosnya yaitu Pelon. Tibanya esok hari, dibawalah Bruce menemui Spider, yang mana Spider menjelaskan bahwa ia butuh keahlian Bruce dalam pengiriman bisnisnya melewati jalur laut menggunakan kapal selam. Bila Bruce baik dalam kerjasamanya, keluarganya akan aman. Namun, begitu juga sebaliknya. Spider yang berhasil mendapatkan Bruce serta menawan keluarganya dan kembali berhasil menculik lagi anak senator dan rekannya pun mengingatkan Javier tangan kanannya bahwa ia harus berhati-hati dan jangan sampai dipermainkan oleh Bruce dalam perjalanan. Terlihat juga di sana Bruce yang sempoyongan usai disuntikan obat bius. Hey, oh, hello, anybody home? Kemudian dibawalah anak dan istri Bruce ke dalam markas kartel tersebut. What's your name? Kembali pada kapal selam ketika Bruce dalam halusinasi efek obat bius, di sana ia teringat keluarganya. Yang mana dalam halunya itu, Allison anaknya pun meminta pertolongan darinya.
Dan ketika sadar, ternyata Bruce dalam kondisi terikat. Dilepaskan oleh Javier, Javier mengatakan bahwa jangan sekali-kali Bruce mengacaukan misi dalam perjalanan tersebut. Lalu ketika mendengar sebuah dentuman, Bruce berkata itu adalah suara dari ikan hiu di laut lepas. Ketika ia dulu sedang menjalankan tugasnya, ia dan rekan angkatan laut lainnya pun sudah sangat biasa mendengar hal tersebut. Setelahnya, dijalankanlah tugas Bruce olehnya mengemudi kapal selam. Lalu di sebuah kantor, ketika Ford dan kepala CIA bersama membicarakan tentang penyelamatan untuk Bruce, datanglah utusan presiden, yang mana Ford dan kepala CIA di sana meminta izin untuk menyelamatkan Bruce. Yang faktanya, Bruce adalah seorang pahlawan negara yang telah menyelamatkan 8 angkatan laut rekannya ketika terjadi suatu peristiwa hingga ia mendapat sebuah penghargaan. Mendengar itu, mereka pun mendapat izin untuk melakukan penyelamatan pada Bruce. Thank you, sir. Sementara di markas kartel, istri Bruce di sana pun sempat menghina Spider hingga Spider kesal. Dan akhirnya istri Bruce di sana pun disiksa. Don't do anything fucking stupid. Tak lama kemudian datanglah Pelon yang memarahi Spider karena ia tak ada rasa hormat pada wanita. Di sana Spider memberi kabar bahwa kapal selamnya sudah melewati Kuba. Pelonnya mengetahui Spider telah meniduri istrinya pun hanya menyinggung dan tak ada rasa marah di dirinya. Yang mana Pelon berkata bahwa ia akan mengirim istrinya di lokasi tujuan kapal selam guna bertransaksi dengan kliennya. Dikarenakan ikan hiu sangat dekat dengan kapal selam hingga terjadi tabrakan yang menghasilkan sebuah dentuman, Bruce pun di sana meminta pistol ke Javier untuk ke atas guna memberi peringatan pada para hiu agar menjauhi kapal. Walau awalnya Javier menolak dan curiga pada Bruce, akhirnya Javier pun memberikan pistol padanya. Balik di kediaman Pelon, terlihat Pelon menyanyikan sebuah lagu yang disajikan untuk istrinya. Terlihat juga rekan bisnis Pelon bersamanya pasca terjadinya perselisihan. Pelon yang mengusulkan perdamaian di antara mereka pun memberikan sebatang cerutu. Namun faktanya, cerutu tersebut sudah Pelon beri racun yang membuat orang itu tewas seketika. Dan Pelon adalah orang yang selalu mendirikan rasa hormat, serta memberikan kepuasan juga kesenangan pada para kliennya untuk mengambil sebuah keuntungan. Berjalannya waktu, terlihat Pelon mengajak sang istri ke toko berlian untuk membelikannya sebuah kalung, serta memberitahu bahwa ia akan dikirim ke suatu lokasi tujuan kapal selam untuk melakukan transaksi dengan kliennya. Mendengar itu, sang istri pun hanya patuh karena itu perintah langsung dari Pelon. Ketika ingin pulang, tak diduga Pelon dan istri dirampok. Namun tanpa perampok tahu bahwa calon korbannya itu adalah seorang kartel yang langsung saja Pelon habisi semua. They was trying to fucking get me. Don't worry. Pause it, gas. Por favor, let's go home. Di lain lokasi, Ford diberitahu oleh anak buahnya bahwa akan ada seorang informan yang datang. Lalu bertemunya dengan informan di sana memberitahu Ford bahwa kapal selam Pelon diketahui akan tiba esok hari. Di lokasi transaksi juga ada 3 agen CIA yang menyamar sebagai kliennya Pelon akan membantu dalam penyergapan Ford menyelamatkan anak senator dan rekannya dalam bisnis narkoba itu. Sementara di markas kartel, terlihat istri Bruce memberi semangat pada anaknya agar tetap tegar dan berani menghadapi kejadian ini. Ketika waktu luang tanpa sepengetahuan Javier, menujulah Bruce ke bawah kapal tempat disekapnya anak senator dan rekannya itu guna membebaskannya. Tak diduga, Javier yang mengetahui hal itu pun datang hingga terjadi pertarungan. Lalu karena ditodong oleh Javier, jelas membuat Bruce di sana tak berkutik. Singkat cerita, tibanya di sebuah pelabuhan, istri Pelon mengabarkan pada kliennya bahwa barangnya sedang dimuat. Sementara sedang transaksi, anggota DEA pun menyelamatkan gadis yang diculik. Lalu ketika Bruce akan dibunuh Javier, justru Javier yang dibunuh oleh agen CIA yang menyamar. Usai itu, Bruce dan agen CIA saling menghormati dan Bruce pun berkenalan dengan agen lainnya.
Mengetahui bahwa Ford yang menyelamatkan, Bruce pun berterima kasih padanya. Tak lupa juga Ford mengingatkan bahwa Bruce harus secepatnya menyelamatkan anak dan istri serta membunuh Pelon dan Spider. Kalau tidak, sampai kapanpun para kartel akan terus memburunya. Tiba di tempat keluarganya ditawan, terlihat Bruce mulai melumpuhkan para penjaga guna menyelamatkan keluarganya. Sleepy. It's okay. Let's go. Esok harinya, dalam misi membunuh Pelon dan Spider di kediaman Pelon yang dekat laut, menujulah Bruce ke sana. Lalu ketika sampai di area rumah Pelon yang dijaga ketat, Bruce pun langsung melumpuhkan para penjaga. Sementara ketika istri Pelon sedang bercermin mendengar suara tembakan, keluarlah dia mencari tahu. Dan betapa kagetnya sang istri bahwa Pelon dibunuh oleh tangan kanannya sendiri, yaitu Spider yang rakus kekuasaan sekaligus orang yang tak ingin diperintah-perintah. Sedangkan Bruce yang berhasil menyelinap pun langsung menembak Spider tepat di kepala botaknya. Dan usai kejadian itu, dirajailah batin Bruce dengan penuh ketentraman dan kedamaian karena orang yang meneror dirinya dan keluarga sudah ia tumpas kandaskan tanpa bekas. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video dengan editan sederhana ini sampai akhir. Mohon bantuannya dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Doyok disokin undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.